my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Padriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast di edisi Berbincang Gaya Hidup. Nah, di sore hari yang dingin-dingin seperti ini, nah ada baiknya kalian menyaksikan podcast ini sampai selesai. Siapa tahu nanti di cuaca dingin seperti ini kan juga bisa menghangatkan tubuh kalian nih dengan gerakan-gerakan yang tentunya bikin seger badan ya Mbak. Pasti. Dan tentunya seperti yang udah kalian lihat nih Tribuners di flyer yang tersebar di sosial media Tribun Pontianak, kan sudah tahu nih siapa sih yang bakal hadir di Triponcast hari ini. Pada tahu kan, dan penasaran juga kan dengan apa yang akan kita perbincangkan nantinya. Sudah hadir di studio kita Zin Ella. Halo Mbak Ella. Assalamualaikum semuanya, selamat sore, apa kabar? Nah, Tribuners udah langsung disapa sama Mbak Ella. Tentunya bagi kalian yang hobinya olahraga udah gak asing lagi nih Mbak ya. Alhamdulillah, mudah pada kenal ya sama Zin Ella. Oke, pasti energik sekali nih Mbak ya kalau setiap ketemu Zin Ella bawaannya mau goyang aja gitu. Harus happy ya pokoknya kan, Iya. harus goyang, harus happy, harus pokoknya kalau misalnya kenal Zin Ella taunya Zumba kan. Iya benar. Jadi hari ini Tribuners kita akan membahas nih tentang siapa sih Mbak Ella sebenarnya, dengan tema yang pastinya udah kalian tahu juga, hobi jadi profesi Mbak. Iya. Nah. Jadi kan banyak sekali nih di masa sekarang ini anak-anak muda terutama mereka itu lebih ingin hobinya bisa menghasilkan gitu. Nah, satu di antara contoh yang udah hadir nih ada Mbak Ella nih di sini. Jadi kalian Tribuners harus menyaksikan podcast ini sampai selesai biar tahu nih gimana sih tips and triknya mungkin bagi kalian yang ingin menjadikan hobi sebagai penghasilan. Dan bagi Tribuners yang belum tahu siapa sih Mbak Ella, mungkin nih Mbak bisa diperkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum. Jadi pertama-tama mungkin udah pada tahu ya, atau misalnya beberapa member aku mungkin udah pada tahu, nama aku Zin Ella. Ella sih tepatnya, jadi boleh dipanggil dan dikenalnya dengan nama Zin Ella. Jadi pekerjaan saya itu sekarang Zumba instructor dan udah bergelut sekitar 3 tahunan. Emang masih kecil sih ya, masih ibaratnya masih ini kan, tapi alhamdulillah udah banyak kepercayaan yang dipercayakan kepada saya untuk buat event-event Zumba. Jadi dan saya lumayan senang dan bahagia sekali bisa di posisi sebagai instruktur Zumba, apalagi sekarang diundang di podcastnya Tribun ya. Alhamdulillah sekali rasanya. Kalau selama ini biasanya kan warawirinya di koran ya Mbak, juga ada di online, Instagram. Sekarang udah ada di podcast nih, Iya, jadi kan alhamdulillah. bisa melihat Mbak Ella secara live meskipun virtual ya Mbak. Iya bener, nggak apa-apa, udah alhamdulillah sekali kan, biar tahu maksudnya Zin Ella itu seperti apa. Jadi biar yang mungkin penasaran selama ini, kalau misalnya mau tanya-tanya, emang aku lumayan aktif di Instagram, jadi kalian bisa juga tanya-tanya misalnya, Mbak El gimana sih misalnya kan Zumba itu seperti apa sih, atau Zumba itu gerakannya seperti apa sih, atau misalnya Mbak El aku tuh pengen sehat seperti apa sih. Jadi boleh deh sharing-sharing, nanti bisa main ke Instagram aku, atau misalnya mungkin ada pertanyaan kali ya dari podcastnya kali ya, Oke. nanti yang terjawab di sini. Oke, siap nih Mbak. Banyak juga nih Mbak pertanyaan yang udah Rizky siapkan nih buat Mbak nantinya ke depan. Nah Mbak, kan pastinya Tribuners di rumah juga sebenarnya kepo sih. Zin itu apa sih Mbak? Jadi Zin itu singkatan dari Zumba Instructor Network, emang sebutan buat kita para instruktur Zumba. Dan itu instruktur Zumba juga bukan sembarangan ya, jadi kita itu udah ada lisensi namanya kan, dan lisensi itu juga kita dapatnya juga dengan training. Setelah training baru kita keluar yang namanya B1, setelah B1 baru keluar namanya Zin. Oke. Gitu. Tapi sebelum membahas masalah Zin dan lisensi lebih lanjut nih Mbak, Rizky ingin bertanya dulu nih, bagaimana sih Mbak awal mulainya Mbak itu bertemu dengan Zumba ini? Padahal kan yang kita tahu Mbak itu sebenarnya udah ada kerjaan tetap dulu sebelumnya. Iya. Ketemunya itu bila tuh? Jadi sebelumnya sih aku udah pernah ngomong profilnya aku sih di Tribun kan. Jadi memang alhamdulillah sekali, pokoknya Tribun kayaknya support aku sekali ya. Alhamdulillah Dan ya Mbak. profilnya aku yang di kemarin di profil Wikipedia, kalau misalnya udah pernah baca, alhamdulillah itu semuanya udah dijelasin sebenarnya kan. Kalau misalnya sedikit banyak aku udah jelasin kenapa, maksudnya seluk-beluk kenapa aku bisa jadi. Dan di sini aku mungkin lebih enak ngomong kali ya dibanding kalau misalnya lewat catatan kan. Jadi kalau awal mulanya aku itu jadi Zin karena kan sebelumnya aku itu kerjanya di bank sekitar 10 tahun di bagian legal officer atau bagian hukum kan. Dan itu emang kerjaannya lebih banyak ke perjanjian kredit gitu sih, ngingetin kredit antara nasabah sama bank gitu kan.
Nah, 10 tahun kerja ternyata emang rezekinya sampai di situ. Aku ditawarin pindah ke Jakarta. Karena tapi berhubung aku udah punya keluarga, udah punya anak kan ya. Jadi suami bilang ya udahlah bang kayak gitu, ngapain juga lu pindah-pindah bang kayak gitu kan. Di sini aja lah bang kayak gitu. Jadi udah saya mutusin buat pensiun dini dan kebetulan memang ditawarin sama perusahaan buat pensiun dini atau lanjut. Oke, lanjutnya ke Jakarta. Ya, lanjutnya ke Jakarta. Jadi aku milihnya leave kan. Maksudnya aku milihnya buat ninggalin kerjaan aku yang udah 10 tahun itu buat ya udah maksudnya tinggalin aja gitu kan. Nah, jadi berhubung karena waktu itu nggak ada kegiatan dan udah kebiasaan kerja kali ya. Dan memang kebetulan pada saat aku kerja juga udah kebiasaan Zumba sih sebenarnya waktu itu kan. Aku ikut salah satu Zin senior kan. Jadi udah kayak udah habit ya, udah kayak addicted gitu kan. Ada yang sama Zumba kurang kan. gitu kalau misalnya nggak kerjain. Karena emang sebelumnya kan aku kan memang olahraganya itu kan waktu itu aerobik kan ya, aerobik, terus tempat ke belly dance juga. Habis itu karena hamil, karena kerja emang jadi rutinitasnya emang agak berkurang. Tapi aku selalu usahain yang namanya olahraga itu harus selalu ada waktu. Jadi seminggu 2 kali aku pastiin kalau memang tidak ada kegiatan kantor aku langsung akan pergi absen dan langsung cari kegiatan olahraga gitu kan. Jadi aku juga sempat fitness. Dan kebetulan dulunya juga aku pernah kerja di salah satu fitness center. Jadi personal trainer sama ngajar olahraga juga, tapi bukan Zumba waktu itu. Jadi lebih ke kayak gerakan namanya fitball. Lebih kayak gerakan kayak angkat bola gitu kan. Terus sama aerobik kalau dulunya. Itu Zumba belum masuk tuh, belum kayak booming sampai sekarang kan. Itu sekitar tahun 2007 kayaknya. Itu masih awal sekali. Awal sekali itu. Nah, habis itu kan jadi setelah itu yang aku langsung singkat aja yang langsung 10 tahun yang aku berhenti kerja itu karena nggak ada kegiatan dan kebetulan pas lagi ada roadshow-nya ibaratnya kayak yang kita kan ada sebutannya MEZES, di situ Zumba Education kan. Jadi memang khusus buat ngajar zin yang pengen ngambil lisensi. Nah, jadi mereka pas kebetulan datang ke Pontianak. Kalau misalnya pas datang ke Pontianak ya udah aku lagi diizinin sama suami kan buat ngambil lisensi itu gitu. Jadi ikut sekitar 2 hari training. Alhamdulillah dapat banyak pembekalan ya. Jadi yang namanya Zin Zumba itu nggak sembarangan. Kita emang diajarin mulai dari gerakan, mulai dari bikin koreo, mulai dari playlist lagu. Jadi benar-benar yang ibaratnya yang ini loh, maksudnya kan dari A sampai Z, maksudnya dari A sampai Z itu semua diajarin. Iya benar, jadi nggak yang acak-acakan tadi bukan Mbak. asal-asalan, maksudnya itu dari gerakan warm up sampai ke cool down itu semua memang diajarin. Bentukannya seperti ini loh, gerakannya seperti ini loh, awal-awalnya seperti ini loh. Karena yang namanya jantung kita kan nggak bisa langsung kayak dipompa langsung, bisa langsung high kan. Jadi harus slow dulu, slow nanti baru high, baru medium baru ke high gitu kan, nanti bisa balik lagi ke turun medium, lagi gitu baru ya, ke Mbak. baru ke slow gitu kan. Jadi nggak bisa langsung yang naik langsung nge-up kayak gitu ya, jantung kita yang sakit gitu kan. Alhamdulillah aku dapat banyak ilmu di sana dan memang bukan sembarangan sih. Jadi apa yang kita bayar ya emang sesuai dengan yang kita dapatkan. Bener. Emang pada waktu itu sih lumayan juga sih, biayanya juga maksudnya bukan tidaklah murah juga gitu kan. Tapi buat ilmu ini dapat sampai sekarang sih emang berguna sekali gitu. Dan itu tuh memang kita keep. Apalagi untuk zaman sekarang kan memang semua orang pasti nanyain kan lisensinya mana. Bener. Ya kan? Jadi itu bukan sembarang kalau misalnya kayak ngajar di sini terus ya udah biar enggak kan. Apalagi kalau misalnya kita mungkin di Pontianak sih menurut saya sih masih antang-antang aja sih ya kalau misalnya buat lisensi kan. Tapi kalau misalnya kita udah kayak di kota besar kayak di Jakarta, di Surabaya ataupun kayak di daerah-daerah besar lainnya semua pasti yang pertama lisensinya gitu. Untuk instruktur Zumba ada lisensi. Berarti masyarakatnya juga udah mulai peka nih kan Mbak. Jadi tidak sembarang nih memilih tempat latihan yang tidak berlisensi tadi. Karena pasti tidak ada gerakan-gerakan yang khusus tadi. Mungkin memang beberapa ada orang yang bisa, mungkin sekarang di YouTube banyak sekali kan ya gerakan-gerakan dan kita kan memang kayak kayak memang harus maksudnya apapun tidak akan bisa dihalangi di YouTube itu banyak sekali sebenarnya kan gerakan Zumba kan. Tapi yang untuk para zinnya udah tahu kita cuma bisa ya udah nggak apa-apa sih, mereka melihat buat jadi motivasi sebenarnya nggak masalah sih, kalau buat saya sih nggak masalah gitu kan. Tapi untuk gerakan khusus kalau misal Zumba sih emang lebih bagusnya udah punya lisensi. Karena gerakannya itu benar-benar yang kayak dari
ada stepnya dulu, ini gerakan 1, ini gerakan 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke cooldown gitu. Jadi bukan langsung dari tek 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 A sampai Z langsung loncat ke C, C loncat Iya ke D. Jadi nggak kayak gitu bener. sih sebenarnya. Jadi manfaatnya mungkin juga hilang nih, Mbak. Jadi lebih ke sana sih. Jadi memang, dan itu kan memang mereka berbadan hukum kan, ada official resmi, maksudnya officialnya kan. Jadi bukan sembarangan, dan memang semuanya itu kalau misalnya kita memang nggak bisa sembarangan. Bahkan lagu kalau misalnya kita sembarangan ada ASW kayak di banned gitu kan. Bener, bener. Di YouTube masuk aku tuh berapa kali loh bikin di YouTube. Di ban gitu. Dan selalu di banned, di suspend sama YouTube-nya gara-gara copyright. Oke. Bayangkan itu lagu Zumba padahal aku udah posisi sebagai Zin gitu kan. Jadi memang kita tuh memang Zin belum tentu jaminan kalau lagu itu pun kita pakai Aman gitu. aman gitu kan. Ternyata kita juga bisa kena copyright. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk Mbak Ella sendiri nih, Mbak, kan banyak nih olahraga yang udah Mbak tekunin sebelumnya, seperti aerobik, fitness dan sebagainya. Tapi kenapa sih lebih jatuh hatinya itu ke Zumba? Aku lebih suka Zumba karena apa ya? Kayaknya itu dinamis sih. Jadi kan kalau misalnya yang kalian udah follow IG-nya aku ataupun misalnya udah tahu gerakan aku kan mungkin kalian udah tahu ya, ngeliatin di IG-nya aku selalu aku tulis itu koreonya by me. Berarti aku tuh seneng banget kalau misalnya bikin koreo itu kayak sesuai dengan aku gitu kan. Maksudnya gerakannya tuh yang gampang, tapi tuh lagunya yang lagi in sekarang. Terus mereka tinggal ngikutin gitu kan, terus kayak ada kepuasan sendiri gitu kan. Maksudnya kepuasan kalau misalnya ternyata tempat kalah enak loh bilang kayak gitu kan. Lagunya lagu-lagu yang lagi tren sekarang gitu kan. Jadi tuh kayaknya ada kepuasan tersendiri pada saat kita misalnya masuk ke launching ke IG ataupun kemana gitu tuh, terus viewersnya banyak gitu yang nonton tuh banyak yang excited gitu kan. Terus kan kita tuh ada kebanggaan tersendiri sebagai Zin adalah pada saat kan banyak tuh yang official ataupun apa sih yang namanya kayak gini, ada Zumba tuh ada officialnya kan. Terus mereka punya Instagram official sendiri kan. Terus juga ada beberapa pengikutnya itu juga bikin mereka tuh kayak dari seluruh dunia gitu kan, karena kan Zumba kan internasional kan. Jadi seluruh dunia tuh mereka tuh kayak ada bikin dari Dubai itu ada namanya Zumba apa gitu kan. Jadi ada salah satu misalnya kayak aku kasih contoh deh namanya Zumba Sanderio gitu kan, itu dari mungkin kayak Meksiko atau Italia gitu. Namanya Latin gitu ya, Mbak. Tapi tuh kadang tuh nge-repost video kita gitu kan. Jadi tuh kayak kita tuh kayak keliling dunia terus ngeliatin dia nge-tag kita kan dimasuk ke dalam feed-nya mereka kan. Jadi berarti kayak jangkauannya itu udah keluar Indonesia sendiri. Jadi itu tuh mainnya tuh bukan hanya maksudnya di Indonesia juga, maksudnya itu udah main. Katanya kita udah di sini, video kita tuh udah di sini, video kita tuh di sini gitu kan. Jadi rasanya tuh kayak ini ya. Tapi pernah nggak tuh Mbak dapat DM gitu kan, karena di repost di Instagram pastinya kan. Pernah nggak dapat DM dari orang luar gitu, mereka takjub gitu dengan jadi kan Zumba yang Mbak bawain? Kebanyakan kalau misalnya yang namanya Zumba kan kebanyakan orang Latin ya. Ya dari Spanyol, Meksiko, karena kan memang pendirinya juga si Zumba Beto ini kan memang kalau nggak salah aku memang dari Spanyol dia kan. Jadi dia tuh banyak orang pada saat ngeliatin gerakannya aku tuh bilang kayak gitu. Bilang kayak gitu, kalau misal aku artiin ya bilang kayak gitu, aku suka gerakan kamu, jadi aku tinggal cariin, oh gracias, aku bilang kayak gitu. Itu sebuah pencapaian sekali gitu kan. Kalau misalnya you have YouTube misalnya kayak gitu kan, jadi ngeliat komen-komennya mereka atau DM-nya mereka itu kayak terpacu buat bikin sesuatu lagi gitu kan. Makanya aku tuh senangnya di sana karena ternyata secara medsos ya aku lumayan gitu kan, masuk pas ngeliatin mereka ternyata excited juga sama gerakannya aku, sama ternyata sama Korea-Koreanya aku gitu kan. Jadi ada kebanggaan tersendiri sih sebenarnya kan. Jadi ternyata kalau misalnya pas ngeliatin di ini kan di repost, itu ternyata seluruh dunia. Jadi maksudnya tuh dari mereka ngambilnya dari berbagai macam gerakan atau berbagai macam video-video Zumba yang launching kan. Jadi dimasukin ke feed mereka itu ternyata ada salah satu videonya aku kan, jadi kebanggaan tersendiri jadi juga. Jadi pencapaian kan. juga gitu ya Mbak. Ya, karena memang ternyata pas dicek memang nggak semua Zin bisa masuk seperti itu gitu kan. Dan alhamdulillah sekali, makanya aku tuh makin terpacu buat bikin video itu dari hal-hal kecil di sana sih sebenarnya. Kepuasannya aku tuh bahagia tuh simple ya. Tapi hasilnya itu loh Mbak. bahagia itu simple. Menurut aku tuh nggak perlu yang harus yang gimana sih ya, nggak perlu yang harus yang aku tuh harus kayak gini enggak. Ternyata kayak gitu aja udah bahagia gitu, udah seru bang kayak gitu kan. Maksudnya kayak gitu, awal-awal kan yang mana waktu itu Instagram aku juga dari zero benar-benar kan, dari nol kan. Aku bikin Instagram ini kan juga karena Instagram basicnya aku pertama kan aku memang tidak mau mencampur dengan urusan pribadi sama Zumba kan. Ternyata pada saat itu aku baru mulai 3 tahun dan sekarang udah sekitar 8 ribuan kan. Jadi makanya
Kayak gitu kan, makanya mereka ternyata semakin kita upload video, mereka semakin Excited mungkin. excited gitu kan, maksudnya nungguin lagi nih, nungguin lagi gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ada langsung ke DM, Mbak El, kok videonya belum launching, Mbak, kayak gitu kan. Oke, berarti Oh, ada di nih sana. tadi anggota Mbak Ella yang di tempat latihan sama di online gitu. Jadi kemarin kan aku sempat waktu awal COVID sekitar bulan April ya. Kan mereka kan jadi kayak apa sih kayak waktu itu aku tuh nggak tahu tercetus pengen, selama ini aku nggak pernah live ya kalau misalnya kelas kan, karena kan kita kan cewek semua kan, dan kita tuh rata-rata pakai jilbab kan, jadi aku nggak pernah live sebenarnya kalau misalnya pas di kelas. Oke, jadi private gitu ya, Private, Mbak? emang benar-benar aku memang khusus, kelas aku khusus cewek, dan ya emang nggak boleh sembarang kita bikin video, kecuali kalau misalnya kita udah selesai, kita udah pakai jilbab semuanya udah selesai, baru kita bikin video gitu kan. Nah, untuk pertama kalinya aku tuh live tuh pada saat aku di COVID yang sekitar bulan April ya kayaknya, yang lagi boomingnya COVID yang kemarin. Dari kan Maret udah bener-bener, masuk kan itu, Mbak? gitu kan. Jadi aku tuh nggak tahu tercetus pengen bikin live, jadi aku live kan langsung di situ, dan ternyata tuh orang tuh responnya bagus, alhamdulillah gitu kan. Dan kebetulan aku juga didukung sama salah satu media online yang di Pontianak juga lah ya, media online besar ini selain Tribun gitu kan, jadi disupport sekali gitu kan. Nggak tahu aja sih kayaknya udah Mbak El kayaknya ini bagus lah, kayak emang waktu itu aku pengen charity gitu kan, maksudnya kan aku memang nggak, maksudnya itu mau bingung sih mau kasih apa sih, maksud gitu kan lagi COVID kayak gini kan, di masa seperti ini kan apa yang bisa diberikan kalau misalnya gitu. kita maksudnya kalau misalnya kayak money, kayak misalnya baju atau segalanya kan kayaknya semua itu berapa sih gitu kan. Tapi aku tuh pengen dari Zumbanya aku tuh jadi sesuatu. Nah waktu itu aku bikin live gitu kan, alhamdulillah selama puasa juga aku masih ngadain kan. Karena emang, jadi tuh kayak bilang ternyata aku dapat banyak dunia teman-teman online di luar yang dari Jakarta, dari Surabaya, ternyata banyak ngikutin aku juga gitu kan. Nah dari sana sampailah sekarang, dan terakhir kali kan kemarin aku juga masih live, masih virtual live, karena didukung juga salah satu apa sih kayak sponsor lah ya, maksudnya gitu kan. Jadi didukung mungkin karena dari sana sih, maksudnya ngeliatin ternyata Kak Ella tuh banyak segi positifnya kan, dari A sampai Z. Dari Instagramnya juga masih selalu kasih kata-kata positif. Karena memang jejak digital emang nggak bisa dihapus ya pastinya. Jadi kalau pada saat, untungnya nggak pernah upload macam-macam kan, jadi makanya pas dilihatin di sana udah bang kayak gitu kan, langsung dipercaya buat ngisi-ngisi virtual gitu sih. Nah sampai hari ini dikasih kesempatan sama Tribun, alhamdulillah. Berarti anggota Mbak Ella nggak hanya terbatas ketika latihan Zumba di studio gitu kan, tapi ternyata ada juga nih Tribuners, orang-orang yang emang ngikutin Mbak Ella tapi via online tadi ataupun virtual. Oke, tapi sebenarnya Mbak, apa sih tujuan dari Zumba ini? Kan banyak sekali orang yang mereka beranggapan kalau Zumba ini ya cuma buat have fun gitu. Tapi tujuan sebenarnya itu apa sih Mbak? Kalau aku pribadi sih ya, tujuan buat Zumba sih, aku nggak tahu sih kalau orang seperti apa kan, tapi aku coba menanamkan kepada orang-orang kalau misal Zumba itu pertama selain buat have fun, emang buat sehat. Kan? Karena kan kayaknya kalau misal kita mulai dari sesuatu yang happy, nanti lama-lama akan jadi sehat gitu kan. Bener. Lebih ke sana sih, jadi kayak kalian tuh mesti Zumba, misalnya kayak gini nih, ada orang misalnya kayak kan misalnya pengen program hamil nih, bang kayak itu KL gimana ya KL bang kayak gitu kan, kalau misalnya aku tuh mau hamil tuh terus aku mesti gerakan apa ya kayak gitu kan, mesti kayak gimana ya gitu kan. Ya menurut aku pribadi sih ya, kalau misalnya kita pengen, ya namanya ikhtiar kan, jadi ikhtiar tuh segala sesuatu pasti dicoba lah ya. Dan aku Zumba salah satu olahraga yang bisa bikin hamil juga. Karena sangat gampang, karena mungkin dari saking rileksnya kita buat gerakan, saking rileksnya kita menikmati lagu, itu tuh bikin kayak kita tuh kayak maksudnya apa sih, kayak metabolisme badan kita tuh kayaknya gampang buat, mungkin ada hormon juga yang terpacu di situ. Estrogennya tuh kayaknya naik, langsung naik banyak kayak gitu, langsung jadi kayak aku kayak happy sekali ya, maksudnya kayak gitu kan. Terus dari happy kan otomatis segala kegiatan yang kita lakuin jadi semuanya bahagia gitu kan. Nah mungkin akan berpengaruh sama kehidupan rumah tangga, maksudnya kayak kehidupan suami istri kita, buat jadi aku tuh kayaknya lebih rileks ya, maksudnya jadi kayak gimana gitu kan. Menurut aku sih lebih ke sana sih. Dan aku udah ngerasain alhamdulillah sekarang aku kan emang lagi hamil juga kan. Alhamdulillah. Jadi tuh sebenarnya udah lumayan jadi ini juga kan, maksudnya kayak
dengan aku sekarang itu kayak bisa ngebuktiin kalau Zumba pun ya kalian nggak harus, maksudnya tuh nggak harus berdiam diri gitu kan, maksudnya apalagi lagi COVID kayak gini kan ya, berarti kan dengan kita bergerak aja ya masih tetap Bener. Allah tetap Banyak orang yang kasih beranggapan kita, di rumah aja tapi nggak maksudnya kalau ngapa-ngapain misalnya di gitu rumah kan nggak Mbak. ngapa-ngapain, kita tuh nggak boleh lompat, nggak boleh Bener. apa kayak gitu kan, padahal semakin kita bergerak metabolisme kita bagus, itu menurut aku lebih gampang, Oke, jadi lebih sehat juga lebih kan. sehat karena kita lebih kayak kayaknya nerima, maksudnya itu lebih karena kayak berlapang dada gitu ya kayaknya, maksudnya itu Lebih enjoy, stresnya gitu hilang kan. gitu. Oke. Makanya aku tuh selalu, tapi itu balik lagi ke orang ya, jadi kita memang nggak bisa memaksain apa yang ada di pikiran kita sama buat ke orang gitu, tapi kalau misalnya aku sih selalu maksudnya tuh ngasih semangat sama mereka kayak gini loh gitu. Oke, padahal saya Rizky baru mau nanyain tuh Mbak seputar mitos dan faktanya, tapi ternyata udah dijawab langsung sama Mbak Ella. Termasuklah tadi yang hamil tadi gitu. Dan Mbak Ella udah merasakannya sendiri gitu. Iya. Oke, jadi banyak sekali kan memang- mitos yang beredar juga kan Mbak. Kalau misalnya Zumba itu bisa buat hamil dan sebagainya. Oke. Ya kadang kan banyak sih sebenarnya kan. Aku sih kalau misalnya ngeliat rata-rata ya, kalau misalnya sekarang tuh kayaknya anak muda sekarang ya, aku nggak tahu sih di bawah umur 30-an rata-rata tuh tipe yang mager kayaknya buat umur sekarang ya. Bener. Jadi kayaknya kalau misalnya dibilang kalau soal kerjaan, aku juga pernah ngerasain kerja selama 10 tahun kan, gimana caranya aku harus membagi waktu antara kerjaan, terus antara rumah sama me time-nya aku. Dan kebetulan me time-nya aku memang lebih banyak ke olahraga sih. Dan itu tuh alhamdulillah disupport sekali sama suami aku, karena dia tahu sehat itu bukan buat dia, sehat itu buat aku sendiri. Bener. Ya kan, sehat tuh walaupun misalnya kita bilang nanti lu yang ngerasain kok, misalnya enggak, jadi itu memang kita sendiri yang ngerasain, dari pikiran, dari badan, dari semua itu tuh memang kita semua yang ngerasain. Cobain deh, maksudnya oke lah misalnya nggak nyobain Zumba dulu ya, atau misalnya cobain olahraga yang ringan-ringan Yang lain dulu gitu atau misalnya ngeliat di YouTube kayak misalnya kayaknya asik ya yang gini ya gitu, ngikutin gitu kan, itu akan ada kayak di kepala tuh kayaknya refresh sekali kayak gitu. Jadi sebenarnya semuanya dari otak gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak anak muda zaman saya, emang aku lihat sih emang rata-rata ya udah aku lihat ya. Bener. Yang aku lihat tuh emang kebanyakan kayak gitu. Terus dengan sebenarnya aku selalu bilang kan, ini kenapa ya orang-orang sekarangnya pada mager ya bang kayak gitu kan. Karena mungkin Mbak sulit untuk memulai sih sebenarnya. Sebenarnya berat buat memulai, tapi kalau misalnya udah dimulai itu benar-benar kayak gitu tuh kayak apa sih, kayak nagih gitu, kayak addicted. Jadi kayak misalnya aku tuh pengen lagi gitu kan. Jadi tuh kayak bukan hanya sekali-sekali misalnya, oh namu yang kayak gini maksudnya kan nanti lemes kayak gini, enggak. Emang awalnya badan sakit. Bener, uratnya terik-terik dulu pastinya. Iya kan, kayak kencang-kencang gitu kan, selalu keluhan, Kak, kaki aku sakit, Kak, misalnya kaki kami sakit, Kak, Bang. Tapi maksudnya itu ya udah, go ahead lanjutkan, maksudnya kayak gitu kan, jangan berhenti tengah jalan gitu kan, lanjutkan lagi, maksudnya kayak gitu. Emang awal mulanya emang berat gitu kan, tapi lama-lama pasti akan, kayaknya aku harusnya. Jadi kayak udah terjadwal, kayak di otak itu tuh kayak udah termotivasi sendiri gitu kan. Jadi makanya aku bilang kayak gitu, jadi jangan takut kalau misalnya pas yang lagi program kehamilan, kalau misalnya pengen Zumba juga nggak ada masalah sebenarnya buat aku, karena ternyata aku udah ngebuktiin sendiri. Dan sampai sekarang aku juga masih berkegiatan, makanya sampai member aku juga, KL kamu yakin? Maksudnya kan, iya aku yakin. Iya bener, karena orang pasti khawatir Dan yang juga. pertama kali adalah kalau misalnya kalian yang namanya pasti programnya pasti udah punya suami kan ya. Bener. Jadi yang pertama adalah support suami. Jadi suami juga harus mengerti kita itu perempuan emang butuh sekali yang namanya olahraga. Karena yang sehat yang buat diri kita sendiri. Kalau suami udah support, insya Allah sih, maksudnya kayaknya segala sesuatunya itu kayak mudah gitu ya. Emang harus izin suami ya. Jadi kesana ya. Tapi kalau misalnya masih gadis sih, emang harus dari motivasi diri kita sendiri sih. Siap. Nah Mbak, motivasi apa sih yang Mbak Ella dapatkan sampai akhirnya bisa berada di sini? Tapi jangan jam dulu nih Mbak. Jadi kita akan iklan sebentar. Bagi Tribuners di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Podcast.